Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tiada satu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Sesungguhnya lisan merupakan salah satu nikmat Allah yang amat besar dan amat. Sesungguhnya lisan merupakan salah satu nikmat Allah yang amat besar dan salah satu ciptaan Allah yang agung. Bentuknya kecil, namun perannya besar dalam ketaatan dan kemaksiatan. Bahkan kekufuran dan keimanan tidak bisa diketahui dengan jelas kecuali dengan persaksian lisan. Padahal keduanya merupakan puncak dari salah satu ketaatan dan kemaksiatan. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Lisan merupakan salah satu ayat-ayat Allah. Dia berfirman, "Walisanahu wa safatain wa hadainahun najdain." Lidah dan dua buah bibir, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Lisan memang senang mengembara ke tempat yang tak bertujuan. Lahannya luas, tiada terbatas dan bertepi. Dia memiliki peran yang sangat besar di dalam lahan kebajikan dan juga di dalam keburukan. Maka barang siapa yang mengumbar lisannya dengan bebas dan tidak mau mengendalikannya, maka setan akan menggelincirkannya di dalam suatu yang dia ucapkan, dan selanjutnya jatuh dalam kebinasaan. Tidak ada seorang pun dapat selamat dari tergelincirnya lisan, kecuali orang yang bisa mengendalikannya dengan tali kekang syariat, sehingga lisannya tidak mengucapkan sesuatu kecuali memberi manfaat di dunia dan di akhirat. Ketika Aisyah berkata kepada Nabi Muhammad SAW, hasbuka sofiyatan kada wa kada ta'ni qasiratan, faqala laqad qulti kalimatan law muzajat bima il bahri la muzajathu. Cukuplah bagi anda bahwa Sofia itu orangnya begini maksudnya tubuhnya pendek. Maka Nabi bersabda kepadanya, engkau telah mengucapkan suatu perkataan yang bila dicampur dengan air laut, niscaya dia akan menodainya dengan bila dicampur dengan air laut, niscaya dia akan menodainya. Maka dari itu perkataan yang mubah akan terseret menuju keharaman dan kemakruhan. Bahkan ini menjadi hal umum di dalam adat kebiasaan. Sedangkan keselamatan maka tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, ketahuilah bahwa ghibah termasuk perbuatan yang paling buruk dan paling tersebar di kalangan manusia, sehingga tidak ada seorang pun selamat darinya, melainkan hanya segelintir orang saja. Menghukumi orang yang melakukan ghibah
mereka digambarkan sebagai mereka digambarkan sebagai orang yang memakan daging manusia. Di akhirat nanti mereka akan mencakar wajah dan dada mereka. Sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hukum ghibah adalah haram berdasarkan ijma' kaum muslimin dan telah jelas dalil-dalil yang syar'i tentang keharamannya dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma'. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yaktab ba'dakum ba'da," dan janganlah kalian mengunjing sebagian yang lain. Dan dia juga berfirman, "Wala wailul likulli humazatil lumazah." Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Aqulu qauli hadza wa lisairil wa aqulu qauli hadza wa nasta'in aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata-kata yang manis memang terbukti bisa menghipnotis manusia. Ia bisa menghanyutkan hati manusia dalam perkataannya. Pendapat ini bertitik tolak pada fitrah manusia yang selalu ingin dihargai dan dipuji. Untuk tutur kata yang manis juga bisa memotivasi orang lain untuk berbuat baik kepadanya dan meninggalkan perbuatan mungkar. Inti dakwah Islam adalah saling nasihat menasehati. Nasihat bagi Allah, Rasulullah, para pemimpin dan kaum muslimin. Dalam sebuah hadis disebutkan, tolonglah saudaramu yang zalim dan dizalimi. Dan cara menolong saudara yang zalim adalah menasihatinya agar tidak melakukan kezaliman dan kemungkaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rifqa la yakunu fi shay'in illa zanah, wa la yunza'u min shay'in illa sanah." Sesungguhnya kelembutan tidaklah terdapat pada sesuatu melainkan dia akan menghiasinya, dan tidaklah ia terlepas dari sesuatu melainkan ia akan menodainya. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, Khotib berharap mudah-mudahan Allah akan memberikan kita petunjuk melaksanakan perintahnya dan melakukan kebaikan sesuai dengan syariatnya. Mudah-mudahan Allah menjadikan hari-hari kita penuh dengan amal soleh yang akan membawa kita kepada kebahagiaan dan ketenangan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita hidayah pada segala urusan kita, khususnya dalam menjaga lisan, dan memberikan petunjuk kepada kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.